Halo sahabat-sahabat dimanapun berada. Sahabat-sahabatku, hidup itu akan selalu terasa indah, nikmat, dan bahagia. Kuncinya cuma satu, yaitu jika kita senantiasa bersatu dengan Sang Maha Bahagia, bersatu dengan Sang Maha Indah, bersatu dengan Sang Maha Nikmat. Ya. Jadi sebagai ilustrasi, jika kita memakai kacamata hitam atau kacamata hijau, maka kita melihat segala sesuatu di dunia ini akan terasa relatif hitam atau hijau. Sedangkan jika kita memakai kacamata biru, maka kita akan memandang sesuatu serasa serba biru. Itu ilustrasinya seperti itu. Nah, kebahagiaan, cinta, Tuhan, kasih sayang, semua itu juga begitu. Jika Anda senantiasa bersatu dengan Tuhan, maka Anda akan merasakan dan menyadari betul-betul bahwa di dalam segala sesuatu di semesta raya ini ada Tuhan. Jika Anda dan saya senantiasa bersatu dengan Sang Maha Bahagia, maka ketika kita melakukan apapun, bangun tidur, mandi, bahkan ketika kita buang air kecil, buang air besar, hal-hal sesederhana itu, kita merasakan nikmat, kita merasakan asik sekali. Ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita bercengkrama dengan teman, ataupun ketika membuat koneksi-koneksi di sosial media, atau seperti sekarang saya membuat video YouTube ini, terasa nikmat sekali karena semuanya terasa hidup dan ada Tuhan dalam segala sesuatu. Nah, semua menjadi bermakna. Tidak ada satupun di dunia ini yang tanpa makna. Ketika kita memiliki kesadaran bersatu bersama-sama dengan Sang Maha Bahagia, dengan Sang Maha Hidup, kita merasakan semuanya hidup, semuanya begitu bisa menyapa kita, semuanya begitu indah jika kita bersatu dengan Sang Maha Indah. Nah, sahabat-sahabatku, di manakah Sang Maha Indah itu berada? Di manakah Dia yang oleh banyak orang disebut-sebut sebagai Allah, atau sebagai Tuhan, atau sebagai God, atau apapun sebutannya? Dalam bahasa Inggris orang menyebut God, dalam bahasa Yunani Theos, dalam bahasa Ibrani Elohim, juga ada yang menyebutnya sebagai Yahweh atau Yahweh, yang bermakna Sang Maha Ada. Ingat, Dia tidak jauh-jauh, nggak ada di YouTube, nggak ada di sana, di gereja, di bangunan ini, bangunan itu, nggak ada. Tapi Dia ada di dalam kita. Dan Yesus sudah mengingatkan. Yesus berulang kali berkata, Bapa di dalam aku. Dan Yesus juga berkata untuk para murid-muridnya dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Dalam doanya Yesus juga berdoa supaya muridnya bisa mengalami kesadaran yang sama dengan Yesus, menyadari bahwa Bapa itu sebenarnya di dalam kita. Ya, itu sebabnya Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri jika bukan Bapa yang melakukan. Sama seperti sekarang, saya bisa membuat YouTube ini, saya bisa bercerita tentang indahnya kehidupan, tentang betapa hebatnya Sang Maha itu, karena ada Bapa di dalam saya. Loh, ini loh, mulut saya bisa ngomong karena ada Bapa. Kalau tidak ada Bapa, ya tidak bisa ngomong. Jangankan berbicara, bernafas saja loh saya nggak mungkin. Sahabat-sahabatku, Bapa di dalam kita. Bagi sobat-sobat, saudara-saudari yang percaya dengan Al-Quran, dalam surat Qaf ayat 16 juga dikatakan, Allah lebih dekat dari urat leher.
Ya, kalau dalam teman-teman para pelaku spiritual Jawa juga mengatakan hononiro hono ingsun. Wujud iro wujud ingsun. Ya. Jadi sahabat-sahabatku, Tuhan tidak ada di kitab suci, tetapi kitab suci bercerita tentang Tuhan. Tuhan tidak ada di gedung-gedung bangunan-bangunan bikinan manusia, tetapi Tuhan ada di dalam manusia. Berulang kali juga di dalam Alkitab dikatakan, jika Al-Quran mengatakan ia lebih dekat dari urat leher, Alkitab mengatakan ia ada di dalam para murid. Dalam surat 1 Yohanes dikatakan, jika kamu mengasihi, maka Allah di dalam kamu dan kamu di dalam Allah. Barang siapa mengasihi, barang siapa bisa berbuat baik, maka Allah ada di dalam orang itu. Mengapa? Siapapun Anda yang bisa berbuat baik, sadar atau tidak, sebenarnya yang berbuat baik bukan diri Anda, tetapi Allah yang ada di dalam Anda. Sahabat-sahabatku, semua perbincangan tentang Allah atau tentang Tuhan, jika dilakukan oleh orang-orang yang belum menyadarinya, maka konsep Allah atau Tuhannya akan menjadi konsep hayalan, imajinasi. Allah itu konon ada di sana, ada di sana, ada di sana, ada di sana. Terus diperdebatkan. Maka memperdebatkan Allah, apakah itu Tritunggal, apakah Allah itu Tauhid, apakah Allah itu monoteis. Itu menjadi perdebatan-perdebatan yang kalau saya katakan tidak ubahnya seperti anak SD. Seperti anak SD yang memperdebatkan tentang sesuatu hal yang dialami orang-orang dewasa. Mereka berdebat sampai berantem. Padahal mereka belum mengalami dan belum memahami apa yang sedang mereka perdebatkan. Sahabat-sahabatku, itu aja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi Anda yang sudah mencapai kesadaran bahwa Sang Maha Hidup, Sang Maha Kuasa itu ada begitu dekat di dalam diri Anda dan saya. Lebih dekat dari urat leher.